Kita awali informasi penertiban pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan motor di kawasan Monas, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Pedagang yang kesal karena barang dagangannya akan diangkut paksa hingga terlibat baku hantam dengan petugas. Bentrokan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat terjadi di kawasan Monas, Gambir. Sejumlah pedagang mengamuk dan terus memaki petugas lantaran tak terima barang dagangan mereka diangkut paksa. Bahkan sempat terjadi aksi baku hantam hingga membuat seorang petugas mengalami luka lebam di bagian wajah. Meski sadar adanya larangan berjualan di sekitaran Monas, namun para pedagang menyayangkan sikap arogan petugas yang melakukan penertiban dengan mengangkut paksa barang dagangan. Pedagang langsung diambilkan gitu, itu kan belanja Pak, keluarin duit gitu. Asalkan diusir, anak-anak kan pada nurut pedagang Pak, nurut. Enggak apa? Baik-baik gitu. Minta tolonglah. Mundur dulu ke belakang. Saya mau ini lagi tugas ini harus bersih di sini. Anak-anak nggak bandel Pak, tetap aja keluar. Setelah sempat terlibat kericuhan, para pedagang akhirnya memilih membubarkan diri menjauh dari lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jasad staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun yang hanyut di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan sejauh 3 km dari lokasi titik korban tenggelam. Sementara satu korban hanyut lainnya juga telah ditemukan. Tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri akhirnya menemukan jasad dari 2 korban yang hanyut di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Jasad pertama yang ditemukan merupakan jasad Renanda Primta Ginting, berusia 25 tahun, staf Pitsus dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun. Jasad korban ditemukan tim SAR 3 km dari titik korban tenggelam dengan kondisi tersangkut di kayu di pinggir sungai. Sebelumnya ia diketahui hanyut usai mengejar Kepala Desa Banjarhulu, Simalungun atas kasus dugaan korupsi senilai 300 juta lebih. Sementara jasad kedua yang ditemukan merupakan Muhammad Syahril Siregar, pria berusia 42 tahun, warga Jalan Pelita Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Jumat pagi. Korban ditemukan sejauh 4 km dari titik korban tenggelam dan hanyut terbawa arus Sungai Silau. Sebelumnya korban hanyut saat berupaya menyelamatkan staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun, Renanda. Alhamdulillah, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Muhammad Syahril Siregar pada pukul 10.00 dengan radius 4 km dari titik tenggelamnya korban. Yang kedua, korban dalam keadaan meninggal dunia. Demikian. Selanjutnya, jasad korban diserahkan tim SAR ke pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Pencarian terhadap 2 korban pun dinyatakan selesai. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan 2015-2016 Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Ya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung menilai Tom Lembong terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Selain itu, jaksa juga menuntut mantan tim ses Anies Baswedan dihukum membayar denda 600 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa tidak menuntut Tom membayar uang pengganti karena dalam perkara ini ia tidak menikmati sepeser pun uang hasil korupsi. Mengabulkan untuk disidangkan
untuk agenda. Selamat sore teman-teman media semuanya. Ya, kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang. Tapi satu pun saya tidak temukan ya, penyesuaian dalam surat penuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Jadi ya saya agak heran aja ya, apakah ini memang pola kerja daripada Kejaksaan Agung. Ya. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Jumat sore. Kedatangan Maman untuk mengklarifikasi tentang kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Jumat sore, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke KPK. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya Lab School juara umum bertanding dengan 800 peserta lainnya. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara. 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat edaran dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu, tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan atau misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Beberapa warganet bahkan memberi komentar negatif. Mereka menyoroti peran istri Maman dalam kementerian, termasuk tujuan perjalanannya ke Eropa. Tak sedikit pula yang mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Dari Jakarta, Ismalia Auliaisah, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perkembangan kasus OTT proyek jalan di Sumatera Utara kini menyasar para pejabat Dinas PUPR di sejumlah daerah. Hari ini KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal hingga kantor Dinas PUPR setempat. Selain menyita sejumlah dokumen penting, KPK juga turut serta membawa Kadis PUPR berinisial EH. Ya, usai melakukan penggeledahan selama lebih 3 jam, petugas KPK keluar dari rumah pribadi Kadis PUPR Mandailing Natal di Jalan Pilar, Panyabungan pada Jumat malam. Ya, petugas KPK keluar dengan membawa sejumlah dokumen penting dalam 3 koper. Selanjutnya, petugas KPK juga menggeledah kantor Dinas PUPR Mandailing Natal untuk mencari sejumlah bukti dugaan keterlibatan PUPR Madinah dalam OTT proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. KPK juga membawa serta Kadis PUPR Mandailing Natal berinisial EH.
Namun statusnya belum diketahui apakah masih sebagai saksi atau akan turut dibawa serta ke Gedung Merah Putih Jakarta. Kita siar kabar Kadis PUPR Mandailing Natal terseret dalam kasus OTT proyek jalan di Sumut lantaran selama ini salah satu pelaku yakni Direktur PT Dalihan Natolu Group kerap memenangkan proyek di Dinas PUPR Mandailing Natal. Ini siapa ini? Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah rumah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pengawalan yang ketat oleh KPK menggeledah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group sejak Jumat pagi. Dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara membuat petugas KPK terus menyelidiki satu persatu tersangkanya. Kali ini, sejak Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi salah satu dari 5 orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group di kawasan Jalan Mawar, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dengan membawa sejumlah perlengkapan seperti koper dan beberapa berkas, penyidik KPK langsung menggeledah rumah milik Direktur Utama PT Dalihan Natolu dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Rumah Pak Kirun pakai? Iya, ini rumah Pak Kirun ini. Jadi Pak Kep tadi dipanggil sebagai apa, Pak Kep? Saya dipanggil dari KPK ini. Untuk melihat, menyaksikan ya? Iya, untuk menyaksikan. Oke, Pak. Sudah selesai pakai apa masih berlangsung? Berlangsung, Pak. Hah? Sudah selesai apa masih berlangsung, Pak? Belum berlangsung, menjemput KTP. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan 4 orang rekannya terjerat operasi tangkap tangan atau OTT penyidik KPK di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sejumlah Rp231 juta. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. 28 korban KMP Tunu Pratama Jaya masih hilang. Tim SAR memfokuskan pencarian ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk. iNews Prime segera kembali. Usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Prime. Hari kedua pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali, tim SAR Pos Jembrana melakukan penyisiran dengan memfokuskan ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Proses pencarian korban kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR Pos Jembrana dan Pos Buleleng turut membantu pencarian sejak pagi hari. Pencarian difokuskan ke arah selatan dan timur dari Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dikarenakan sebelumnya arus laut selatan Bali yang bergerak ke arah selatan membuat para korban banyak ditemukan terdampar di areal pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, dan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Sementara itu, jumlah korban hingga saat ini sebanyak 35 orang, di mana korban selamat 29 orang dan 6 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini posisi bangkai kapal belum ditemukan dan diperkirakan tenggelam di dasar laut. Sementara suasana di posko pengaduan Gilimanuk cukup lengang, hanya ada sejumlah petugas gabungan yang terus siaga. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. TNI mengerahkan kekuatan udara mencari 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Pesawat udara CN-235 dikerahkan guna memantau dan mencari korban dari udara. Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Armada 2 merespon cepat insiden tenggelamnya kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali dengan mengerahkan berbagai unsur laut dan udara. TNI memimpin operasi pencarian dan pertolongan untuk menyelamatkan 30 penumpang yang tenggelam akibat cuaca buruk.
Koarmada 2 menerjunkan kekuatan penuh yang meliputi KRE Teluk ND, KRI Tongkol, 1 pesawat udara CN-235, 2 unit kapal angkatan laut, 1 unit rigid, inflatable boat, serta dukungan tim penyelam dan pasukan elit komando pasukan Katak. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang, 12 anak buah kapal, dan 22 kendaraan mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di lintasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada Rabu malam. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di Posko Krisis Center di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Mereka berharap tim SAR segera menemukan keluarga mereka. Sejumlah keluarga KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terlihat bertahan di teras ruang tunggu pelabuhan. Teras pelabuhan saat ini diubah menjadi Posko Krisis Center. Beralaskan karpet dan selimut apa adanya, mereka tidur dan menunggu informasi tentang keberadaan serta kondisi anggota keluarga mereka yang hilang. Bisa ditemukan besok dia malah pulang. Karena di situ kan kalau di PT-nya dia sudah absen, tapi kalau di sini kan belum absen, kan dia waktu itu udah nggak tugas, tapi seluruh HPK suruh ikut kapal situ. Sementara data penumpang yang berhasil ditemukan berjumlah 36 orang. 31 orang ditemukan selamat dan 6 orang lainnya ditemukan telah meninggal dunia. Sedangkan 29 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dijadwalkan tim SAR gabungan melakukan pencarian pada hari ini mulai pukul 6 pagi. Petugas menyisir area lebih luas dari sebelumnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya. Kehadirannya untuk memberikan keterangan soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah diminta keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Kompol Syarif datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Ia datang bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Saat tiba, keduanya bergegas masuk ke dalam gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Menurut Kompol Syarif, kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian atas kasus tudingan ijazah palsu kepada Jokowi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam, membenarkan panggilan tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima pelimpahan dari 4 Polres di wilayah Polda Metro Jaya terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi. Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporannya terkait tudingan ijazah palsu miliknya. Hingga kini, kasusnya masih berjalan di Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo CS bahkan membawa seorang pemilik kios di Pasar Pramuka yang mengaku kiprah mantan Wamendes Paiman Raharjo di sana. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli, ternyata tak menyurutkan upaya pakar telematika Roy Suryo CS untuk membuktikan sebaliknya. Kali ini Roy Suryo CS membawa seorang pemilik kios di Pasar Pramuka. Pria berinisial Mr. J ini kembali menyebut nama mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo sebagai pemilik salah satu kios di sana. Paiman saya dengar sih tahun sebelum 2002 udah ada gitu. Sebelum 2002. Kalau Bapak sendiri sudah dari awal ya? Iya. Oke. Dan apa betul kiosnya itu hanya sampai tahun 2002? Setahu saya lebih. Lebih ya? Tutup atau dijual atau gimana tuh Pak? Tadi kan di depan, kios itu semua di depan.
Tadi depan di pijak belakang. 2002 masih ada di tempat. Oh, 2002 hanya pindah ke belakang. Ya. Bapak sendiri terakhir melihat Prof Paiman, ya Prof apa enggak Prof ya, Pak Paiman lah. Pak Paiman Raharjo yang kita maksud. Saya kenal dosen. Oh. Bukan mainan, dosen. Oh, gelarnya dosen ya Pak? Ya, semua orang uang lingkup itu panggil dosen. Karena dia dosen beneran atau? Ya kurang paham deh. Lalu terakhir dia sering datang ke situ deh gitu. Kapan Pak? Tahun-tahun berapa? Terakhir seingat saya 2015 kan masih ada. Oh. Berarti 2015 dia masih sering datang ke situ? Ya walaupun jarang tapi sering. Terkait tuduhan terlibat dalam ijazah Jokowi, mantan Wamendes PDTT Paiman Raharjo mengaku memang memiliki sejumlah kios di Pasar Pramuka. Namun usaha pengetikan tersebut hanya sampai tahun 2002 saja. Memang saya mengenal Pasar Pramuka Pojok itu dari tahun 1995 ya, 1995. Kemudian saya banyak kenal orang sana, kemudian saya membeli beberapa toko ya di situ tahun 97 ya, 1997. Jadi saya usaha pengetikan di Pasar Pramuka Pojok itu 1997 sampai 2002. Nah, memang beberapa kios saya di depan itu ada ya, dan ada di belakang. Nah, kenapa saya kemudian pindah di belakang? Ya karena saya saat itu butuh modal untuk usaha lain, sehingga kios-kios saya yang di depan itu saya jual. Mengapa yang saya jual di depan? Karena harganya lebih tinggi, sehingga bisa untuk modal usaha yang lain gitu. Nah, kalau orang mengatakan saya masih ada di Pasar Pramuka Pojok sampai 2017 itu fitnah dan tidak benar. Paiman juga membantah telah mengancam Roy Suryo. Ia mengaku hanya bermaksud menunjukkan bahwa pernah melihat ijazah Jokowi secara langsung. Pada saya itu sebagai sahabat Mas Suryo, itu memang saya WA. WA itu tujuan saya, karena saya sudah melihat ijazahnya Jokowi, kemudian dari UGM sudah menjelaskan bahwa asli, Baris Krim Polri juga sudah menjelaskan asli, maka saya sebagai sahabat itu hanya memberikan saran, ya, memberikan saran, Mas, sudah karena memang ijazah Jokowi asli, saya sendiri sudah melihat gitu. Tapi kenapa malah saya dituduh otaknya dan sebagainya? Mantan Ketua Sedulur Jokowi itu juga menolak dikaitkan terlibat kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo CS meminta maaf pada Ketua Umum Sedulur Jokowi Paiman Raharjo. Hal ini dilakukan karena Roy pernah menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Sedulur Jokowi Jakarta Timur menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji. Oleh karena itu, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kian memanas. Sejumlah sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy CS meminta maaf karena diduga melontarkan tuduhan terhadap Paiman Raharjo, Ketua Umum Sedulur Jokowi. Kami meminta 2x24 jam Suryo CS mohon minta maaf. Jika dalam waktu 2x24 jam tidak meminta maaf, maka kami sedulur Jokowi, DPP dan seluruh Indonesia sedulur Jokowi akan melakukan aksi dan membawa hal ini ke ranah hukum. Sebelumnya pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka Jakarta. Selain itu, Roy juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Terkait hal tersebut,
Menurut Paiman, masyarakat tidak berpikir dengan logika yang benar dalam menanggapi isu ijazah palsu Jokowi. Ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong, ya. Orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu. Ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini nggak, karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Sementara itu, kini kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi masih terus berlanjut di jalur hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana rapat antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memanas. Komisi 2 menyebut Bobi gubernur baperan. iNews Prime segera kembali usai jeda. Ya, masih di iNews Prime, pemirsa, suasana rapat antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memanas. Perdebatan sengit terjadi dalam rapat membahas berbagai isu strategis daerah. Tapi tolong nanti Pak Pimpinan, kita agendakan lagi untuk bicara hal ini. Rapat yang semula kondusif mendadak memanas saat membahas berbagai isu strategis daerah, termasuk soal tanah ex-hak guna usaha atau HGU PT PN 2 yang berlangsung di kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Sorotan utama tertuju pada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang dinilai terlalu emosional oleh anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, saat keberadaan tanah ex-HGU PT PN 2 di wilayahnya. Pernyataan itu memantik reaksi keras dari Bobi Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi yang merespon dengan ketus dan mengancam untuk meninggalkan ruangan. Deddy Sitorus pun menegaskan posisi dirinya sebagai anggota DPR yang berperan mewakili suara rakyat, bukan untuk menolak aspirasi daerah. Sementara Bobi Nasution belum berkomentar tentang cekcok tersebut. Sedih kita lihat rakyat digusur, sedih kita lihat sekarang. Keluar aja kepala daerah, kalau nggak mau dibicarakan nggak mau denger lah. Gimana sih? Bener kok baperan. Ya saya bilang Anda mau betul saya sama kepala daerah, orang ngomongan saya jelas kok. Nggak terima beliau Bang ya? Nggak terima gitu ya? Nggak nyambung ya? Kenapa sih nggak nyambungin apa Pak Der? Lain kita omongin lain, dia ngomongnya lain. Kita ngomongkan nggak sekarang waktunya, banyak pihak yang terlibat. Dia bilang, oh ini kita nggak mau didengerin. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Sementara MUI Jatim mendukung fatwa tersebut dan masih melakukan kajian. Sementara Wagub Jatim berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg. Ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kyai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan
apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu ya tambah nemen. Berarti kan boleh nggak begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket Sound Horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Sekretaris MUI Jatim Kiai Haji Hasan Ubaidillah menilai Sound Horeg lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan membahas dan mengkaji fenomena Sound Horeg ini sebelum memutuskan fatwa. Ibadah iya, maka di sini ketika banyak aspek madorotnya, ya secara kasat mata itu tidak bisa dibenarkan. Maka apabila ada fatwa haram dari lembaga Basul Masaim atau dari pesantren, itu memang perspektifnya memang banyak madorotnya seperti itu. Akan tetapi perlu dikasih garis bawahi bahwa Majelis Ulama Indonesia ketika nanti sidang komisi fatwa, tentu fenomena-fenomena ini akan didalami sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena Sound Horeg, khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Jadi percaya sama saya bahwa untuk masalah horeg ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya. Jadi nggak, oh yaudah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah, perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi. Sound Horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Emil menilai fatwa tetap disikapi bijak dan dicarikan solusi agar tidak merugikan pelaku industri tetapi juga tidak mengganggu Kamtibmas. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi membuat gebrakan dalam dunia pendidikan di Jawa Barat. Ya, kali ini karena masih banyaknya siswa yang belum tertampung atau masuk di sekolah negeri tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat, KDM membuat kebijakan penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar menjadi 50 orang. Hal ini pun kembali menuai beragam reaksi karena dikhawatirkan menaikkan satu rombongan belajar menjadi 50 orang dapat menurunkan kualitas pembelajaran serta kurangnya fasilitas. Meski demikian, melalui media sosial Instagramnya, KDM menjelaskan kebijakan ini bertujuan untuk mencegah siswa putus sekolah. Siswa, siswi, putra-putri terbaik di Kota Bandung. Barat merupakan provinsi dengan angka putus sekolah yang sangat tinggi. Sehingga kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk menerima siswa maksimal 50 orang, maksimal. Artinya siswanya bisa 25, bisa 30, bisa 35. Tetapi kalau jumlah pendaftarnya sangat tinggi dan kemudian siswanya sekolah ke sekolah lain itu jaraknya jauh, ongkosnya mahal, maka sekolah negeri harus mau menampung siswa yang mendaftar demi mencegah putus sekolah. Pemirsa, selebgram asal Indonesia ditahan oleh otoritas Myanmar sejak Desember 2024. Menurut Kementerian Luar Negeri, AP ditangkap atas tuduhan memasuki Myanmar secara ilegal dan menemui kelompok bersenjata. Selebgram asal Indonesia berinisial AP diduga ditahan junta militer Myanmar. Ia ditahan usai dituduh memberi pendanaan ke kelompok pemberontak. Hal ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Abraham Srijaya, dalam rapat kerjasama Kementerian Luar Negeri pada Senin 30 Juni. AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Ini terkait dengan warga negara kita di Myanmar. Ada satu warga negara kita di Myanmar
yang ditahan oleh pemerintahan Myanmar. Kemarin kami sudah komunikasi dengan Pak Yuda, PWNI, dia ditahan karena terkait dengan imigrasi. Nah, alangkah baiknya bisa dikomunikasikan untuk diberikan amnesti ataupun dideportasi karena dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar. Anak muda, Pak, umurnya seumuran saya 33, masih muda, padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu. Dia hanya selebgram, suka bikin konten. Alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia, Pak Menteri. Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu, Juda Nugraha, AP divonis 7 tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Insen Prison, Yangon, Myanmar. Meski identitasnya belum diungkap secara resmi, namun warganet menyoroti selebgram yang ditahan adalah Arnold Putra. Akun Instagram Arnold dibanjiri pertanyaan dari netizen. Beberapa netizen mempertanyakan kebenaran kabar penahanannya. Kemlu dan KBRI Yangon terus memonitor kondisi AP selama menjalani hukuman penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.